Shalom, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh memimpin dan menuntun kita berada di hari yang baru ini. Ini bukti kasih Tuhan bagi kita semua. Karena itu, mari kita mau mengisi berkat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita ini dengan mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau anugerahkan hari baru bagi kami. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, tuntun pimpin kami, supaya kebenaran firman-Mu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami. Maka Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku, kita akan membaca bagian bacaan Alkitab di hari ini dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa." Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di hari ini adalah keadilan Allah. Keadilan yang hakiki dan sejati hanya dimiliki oleh Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Siapapun kita, tidak ada yang bisa wujudkan keadilan yang sejati. Karena terkadang keadilan kita manusia didasari pada kehendak sendiri dan dapat menciptakan suasana yang tidak tenang, tentram, dan tidak bahagia dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini mengisahkan bagaimana keadilan Tuhan dinyatakan dalam hidup Nabi Elia sebagai hamba-Nya. Konteks bacaan kita dikisahkan setelah Nabi Elia membunuh 450 nabi palsu. Ratu Yezebel marah dan hendak membunuhnya. Hal ini membuat Nabi Elia takut, lari dari hadapan Raja Ahab, bahkan bersama dengan Ratu Yezebel. Ia pergi ke Gunung Horeb, dan di sana Tuhan memberi tugas baginya untuk mempersiapkan pemimpin bangsa dan umat, mengangkat Hazael, Yehu, dan Elisa menggantikan dia. Dan Tuhan menyatakan hendak memberi perlindungan bagi umat Tuhan yang setia melakukan kehendak-Nya. Kata firman dalam bacaan kita di hari ini, siapa yang terluput, terhindar, terlepas dari pedang Hazael, Raja Aram, akan dibunuh oleh Yehu, Raja Israel. Dan siapa terluput, terlindar, terlepas dari pedang Yehu, akan dibunuh oleh Elisa. Ungkapan dibunuh di sini tidak boleh diartikan secara harafiah saja, membunuh dalam kekuatan dan kehendak manusia. Ini mau menunjuk bahwa Allah tidak akan membiarkan terus-menerus dosa melingkupi kehidupan para pemimpin bangsa pun dalam hidup umat yang Ia kasihi. Sehingga keadilan Allah dinyatakan, yang tidak setia akan mendapatkan penghukuman daripadanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara-saudara untuk mari kita tetap melakukan setiap tugas tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dilakukan dengan baik dan benar. Kalaupun mungkin kita mengalami ketidakadilan dalam pandangan kita manusia, ingat, Dia Tuhan
akan selalu ada bersama dengan kita untuk wujudkan keadilan yang sejati dalam hidup kita. Dia Tuhan pasti memberi perlindungan bagi setiap kita anak-anaknya yang melakukan kehendaknya seperti Nabi Elia dalam konteks bacaan firman ini. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan kebenaran firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh diberitakan bagi kami. Firman-Mu menuntun kami untuk tetap melakukan kebenaran, kebaikan dalam pandangan-Mu Tuhan. Kami lakukan semua itu bukan dalam pandangan kami manusia, karena kami bisa salah dan keliru. Tetapi ketika kami lakukan semua dalam pandangan-Mu Tuhan, kami percaya itu mendatangkan berkat, bukan hanya buat kami sendiri, tetapi berkat bagi banyak orang. Tuhan sertai tuntun kami menjadi pelaku firman dalam hari-hari hidup kami. Kami doa untuk langkah hidup kami di hari ini. Tuhan berkenan tuntun dan pimpin, jaga lindungi kami. Naungi kami dengan segala kasih sayang Tuhan yang tiada berkesudahan. Naungi kami dengan segala kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan. Anugerahkan kami berbagai berkat-berkat-Mu yang selalu akan melingkupi setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami doa untuk setiap kerja pelayanan yang mau kami lakukan di Jemaat Gemim Bukit Muria Rike diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa semua para pelayan-Mu Tuhan. Tuhan mau pakai untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Dan Tuhan semakin mau memperlengkapi untuk melakukan yang baik, yang benar, yang sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Bersama semua anggota jemaat diberkati Tuhan yang terhimpun sebagai satu persekutuan jemaat Gemim Bukit Muria Rike, ataupun yang selalu setia mengikuti pelayanan YouTube Gemim Bukit Muria Rike diberkati oleh Tuhan. Engkau mengenal kehidupan setiap anggota-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan yang setia mendengar firman-Mu. Biarlah dari kehidupan yang mau rindu mendengar firman akan menuntun kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu untuk melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dan mereka memperoleh segala berkat-berkat yang Tuhan mau persiapkan untuk jadi bagian di dalam perjalanan kehidupan ini. Maka Tuhan bukakan rezeki keberuntungan, usaha kerja yang dilakukan Tuhan buat berhasil, semua demi kemuliaan kepujian nama Tuhan. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang ada dalam persoalan pergumulan hidup, baik secara pribadi di tengah keluarga, bersama jemaat, bersama siapapun Tuhan yang akan sertai dan Tuhan tuntun. Sehingga dalam pertolongan Tuhan, semua itu boleh dilewati dengan segala baik, dan mereka akan menikmati segala keindahan hidup bersama dengan siapapun yang Tuhan hadirkan di tengah keberadaan kehidupan mereka. Kami pun berdoa bagi yang bersyukur di hari ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai, biarlah Tuhan melengkapi setiap sukacita kebahagiaan mereka, dan Tuhan menguduskan apapun yang mereka wujudkan dalam hidup yang menikmati anugerah berkat ketambahan usia yang daripada-Mu Tuhan. Maka keberadaan kehidupan semua jemaat-Mu, baik Gemim Bukit Muria Rike bahkan yang selalu setia mendengar pelayanan yang dilakukan di YouTube Gemim Bukit Muria Rike, diberkati oleh Tuhan. Yang kami berdoa bagi tim multimedia diberkati Tuhan. Biarlah setiap pemberian diri mereka itu tidak akan mendatangkan sia-sia dalam hidup, tetapi akan mendatangkan berkat dalam kehidupan pribadi dan keluarga, dan terlebih mendatangkan berkat bagi banyak orang boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Hidup mereka Tuhan, keluarga mereka, kami mau persembahkan dalam tangan Tuhan. Bangsa negara kami pun kami persembahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa kami, syukur, permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, kekasih hidup kami. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Kiranya kita selalu mau melakukan kehendak-Nya, dan kita mau menikmati setiap keadilannya yang mau dinyatakan dalam langkah kehidupan kita ini. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat nikmati berkat Tuhan di hari ini, dan selamat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kita
yang Tuhan beri bagi kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.